tenang ya, dulu kan gitu begitu ada lebih. Gitu. Hayati wa muhammi yulikat konser. Siapa yang nyanyi ini? Lanjut banget ya aku di sana. Aku lagi makan. Gak tahu Pak. Putri makan apa? Putri ditanyain bapaknya nah. Sudah, Pak, sudah masuk. Saya. Tinta. Apa dia?
Oh, nggih, Pak. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Apa deh? Bapaknya telepon. Nanti bapaknya masuk sebentar. Terus nanti diganti sama temennya. Tadi dibilang, Putri jangan kencang-kencang kalau makan, bapaknya belum makan, gitu katanya. Ih, bukan Putri yang makan, si Isma. Ini tadi yang bilang ya, ya pokoknya itulah. Ih, Ingat sama Putri bapaknya. lagi, bapaknya. Itu kamu Ibu lagi kamu di jalan ya, Mak? Sinta juga makan tuh. Sinta, makan mulu. Sinta mukanya serius banget sambil makan. Sinta, mukamu ini tembeman. Mukamu Siapa? tembem. Berhasil meningkatkan berat badan kah? 5 kilo. Wah. Bagus. Masih kecil. Ya Allah, yang biasanya 42 aku jadi 52. Apalah daya aku Bagus yang aslinya 60 jadi berapa coba? Jangan gitu, Dila. Mana sih Suci nggak kelihatan? Aku nih masih tidur, malesnya. Astaga. Belum mandi. Dikira bapaknya belum aku buka. Soalnya nggak aku kirim lagi linknya. Bapaknya udah ngirim sendiri kok linknya. Iya, makanya tadi bapaknya telepon, dibuka ya Hafidah gitu. Temi. Dibuka. Iman, BTW ini direkod loh ya. Udah direkod dari tadi mulai. Astaga. Dila kamu kan yang rekodnya ya. Aku lupa. Gimana dong? Aku nggak pakai Ya, jilbab. ulangin lagi aja. Dila nanti di-cut. Iya, insya Allah. Aku Kata Dila, insya Allah, Ci. Kamu. Chandra. Chandra. Di si Chandra, di Chandra. Sinta, kamarmu tangga berapa sih, Sin? Balik ke asrama. Apa? Kamarmu. Apa? Kalian pulang ke asrama Kamarku tuh dipakai Ustazah. Terus kamu tanggal berapa balik ke asrama, Sin? Aku nanya Sinta, bukan Chandra. Aku besok Minggu, Put. Kok besok Minggu juga sih? Sabtu deh, aku Sabtu. Ada nggak sih yang awal Ini ada November kayak, gitu? Ya, awal November lah kalian. Udah ada. Salam. Salam. Kok hilang? Hilang ya Putri? Kenapa dia? Bapaknya hilang. Bapaknya nggak ada. Tadi aja bapaknya ada, aku bicara.
bapaknya semua. Keluar bapaknya kayaknya. Iya. Emang dia Dila. Ini yang tamunya ini cowok atau cewek? Apa? Yang teman bapaknya itu cowok atau cewek? Cowok. Bapaknya masuk lagi Cowok nak. juga. Masih muda Kak Del. Mana aku tahu. Tanya bapaknya. Suci tanya bapaknya. Mana bapak? Mi, di belakangmu Mi. Nih, belakangmu Mi. Nah, teman bapaknya udah join nah. Kita mulai ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Para santri sekalian semua sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Yang sudah di pondok siapa? Sehat. Yang sudah di pondok siapa saja? Suci, Pak. Suci. Ayu, Pak. Ada 5 orang kah? Ada berapa orang? Baru 1, Pak. Baru Suci, 1. Ayu, Murni, Nur Isa. Iya. Baik. Ya. Kita 4 orang. alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini ada kemanfaatan. Ini pertemuannya tinggal 2 kali, hari ini dan insya Allah besok hari Jumat pagi ya. Hari Jumat Iya, Pak. pagi. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan pertemuan kali ini untuk menggenapkan semester kita. Jika nanti kalian sudah bisa mendapatkan penilaian dan mudah-mudahan ini lebih cepat ya kuliahnya ya. Lebih cepat karena ada percepatan. Sebentar ya, saya tak coba kontak teman saya dulu ya. Saya matikan dulu sebentar.
Baik, kita teruskan dulu. Ada yang belum sarapan? Belum, Pak. Sudah semua ya? Ada yang belum, Pak? Baik, ini yang masuk ke baru 25, jadi masih ada beberapa yang belum sampai di depan laptop ya, atau handphone ya. Baik, saya masih menunggu teman Pak Nur, nanti semoga bisa segera gabung. Sudah, Pak. Kita hari ini akan memperbincangkan, akan coba berbincang-bincang tentang uji asosiasi ya, namanya uji asosiasi. Yang uji asosiasi ini digunakan untuk menguji hubungan antar variabel ya. Jadi ada variabel X dan variabel Y. Nah, ini ada beberapa uji asosiasi. Kita melihat bahwa kalau kita menggunakan uji asosiasi itu setidaknya ada uji asosiasi yang berkaitan dengan korelasi, ya. Yang kedua regresi dan yang ketiga adalah cross step. Nah, ini kalau kita mendiskusikan tentang uji asosiasi atau uji korelasi itu program-program atau dasar-dasar statistik yang harus kita pelajari nanti adalah berhubungan dengan uji korelasi, regresi, dan juga cross step. Nah, hari ini insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan sekilas. Kalau tidak nanti kita bisa kirimkan recordnya ke waktu-waktu ke depan ya, insya Allah. Ini yang berhubungan dengan uji asosiasi ini memang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Nah, kita hari ini mudah-mudahan bisa mendiskusikan uji korelasi dan juga uji regresi. Ini yang kita akan pelajari. Kalau hari ini selesai syukur, kalau tidak disambung besok minggu depan. Nah, ada uji korelasi dan uji regresi. Nah, mungkin untuk dicatat bahwa uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui kekuatan ya, hubungan. Jadi kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih. Yang kemudian kita tahu bahwa uji korelasi itu datanya dapat bersifat kuantitatif maupun datanya bersikap kualitatif. Jadi baik itu datanya berupa kuantitatif yang angka ataupun kualitatif, nanti ini bisa diuji dengan uji korelasi. Itu dengan menghubungkan dua variabel yang kita ukur adalah seberapa kuat kekuatan hubungan antar dua variabel tersebut. Sehingga kalau kita amati bahwa uji korelasi itu juga bisa digunakan untuk dalam pengujian statistik non parametrik. Jadi ini kalau kita mencermati lebih lanjut bahwa uji korelasi ini bisa pula digunakan dalam pengujian statistik non parametrik. Kita tahu bahwa ada dua parameter dalam statistik itu, statistik yang parametrik dan non parametrik. Nah, ini yang kemudian kita akan pelajari lebih lanjut. Kita melihat misalkan contoh ya, contoh ada kasus pengujian korelasi ini ya, contoh kasusnya ya. Misalkan kita akan sahabat teman-teman akan mengadakan penelitian untuk mengetahui antara variabel yang kita kenal misalkan variabel X-nya taruhlah berhubungan dengan pendapatan keluarga. Masing-masing keluarga kita punya pendapatan ya, punya maisah. Nah, pendapatannya itu bisa bervariasi. Nah, kita akan mengamati hubungannya, apa ada hubungannya antara pendapatan keluarga ini masuk dengan kategori independen, variabel yang tidak dapat yang mempengaruhi nanti ya, mempengaruhi yang akan dipengaruhi,
Nah, ini pendapatan keluarga berhubungan dengan besarnya pengeluaran. Itu dianggap variabel Y. Ini yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana kita akan mencari hubungan, seberapa kuat hubungannya antara variabel pendapatan keluarga sebagai variabel independen yang tidak dapat diintervensi, disebut dengan variabel X dengan besarnya pengeluaran atau disebut dengan variabel Y. Nah, uji korelasi ini nanti bisa terdiri dari Pearson, ada Kendall, dan ada Spearman. Nah, ini yang kemudian muncul dalam uji korelasi. Tapi kali ini kita pengantar dulu, karena nanti ini waktu kita masih banyak ya. Nanti kalau sudah offline bisa ketemu, nanti ada praktek praktek statistik tuh nanti olah data tuh, nah itu juga langsung nanti akan dipandu ya. Tapi setidaknya Pak Nur memberikan dasar dulu yang ada di dalam silabus kita itu, hendaknya saya menyampaikan korelasi dan juga berhubungan dengan regresi. Nah, kalau kemudian kita mencermati tadi ya, kita akan melihat pendapatan keluarga dengan pengeluaran, diamati ya. Maka korelasi ini merupakan korelasi sederhana ya. Jadi hubungannya sederhana, bermakna bahwa merupakan uji korelasi antara dua sampel atau dua variabel. Karena dikatakan misalkan pendapatan keluarga dan besarnya pengeluaran, ini kalau kita lihat sampelnya, nanti kita akan membuat sampel. Samplingnya siapa? Samplingnya ya anggota keluarga yang ada di populasi yang akan kita teliti. Ini yang kemudian menjadi samplingnya. Kemudian yang kedua, kaitan pula dengan besarnya keluarga, besarnya pengeluaran. Di dalam pengeluaran kan tentu nanti ada variabel-variabel yang akan kita teliti. Pengeluarannya itu untuk apa saja? Misalkan untuk akomodatif, untuk konsumtif, untuk transportatif, dan seterusnya. Nah, itu dari indikator atau dari variabel pengeluaran. Nah, maka kemudian kalau kemudian kita cermati lebih lanjut, maka formulasi hipotesanya nanti kita akan melihat formulasi hipotesanya. Nah, di dalam H0 itu tidak ada hubungan ya. Nanti kita akan menduga ya, hipotesa kan dugaan ya, dugaan yang belum tentu terbukti ya. Nah, tapi ini HU-nya itu H0-nya nanti kita akan amati, tidak ada hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Tadi variabel 1 misalkan pendapatan keluarga, variabel 2-nya pengeluaran, H0-nya itu ya statementnya tidak ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan pengeluaran. Nah, bisa saja pendapatannya tinggi tapi tidak cukup. Ada pula yang pendapatannya dipandang rendah tetapi cukup. Nah, ini yang perlu kita teliti ya. Kalau kita lihat secara psikologis ya mungkin faktor-faktor sisi-sisi qanaahnya itu ya. Karena dia bisa mencukupkan apa yang ada, boleh jadi meskipun pendapatannya 1,5 juta, nah dengan 2 anggota keluarga cukup dikerjakan karena mungkin dia bisa berhemat. Tapi mungkin pendapatannya 5 juta, hanya berdua, mungkin pula habis. Tidak mencukupi ya karena tidak adanya sisi-sisi dia berhemat dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian penting untuk kita ketahui. Nah, kemudian yang HA-nya itu ada hubungan antara variabel 1 dengan variabel keduanya. Nah, ini yang akan kita amati nanti yang berhubungan dengan uji korelasi. Nah, sekilas nanti kita akan juga mempelajari yang berhubungan dengan regresi ya. Ada lagi yang uji regresi ya. Kalau uji regresi ini nanti digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh ya antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, ini uji
variabel, dicari hubungannya, kalau ini dicari pengaruhnya, adakah pengaruhnya. Nah, baik, mungkin agar waktunya cukup, kita sudah tersambung atau berhubungan dengan kita ada Ustadz Sugeng Nugroho Hadi. Untuk itu, monggo Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng ini saya antarkan dulu. Pak Sugeng Nugroho Hadi ini sahabat Pak Nur ya, yang kita bersama-sama mempunyai klinik ya yang berhubungan dengan pendampingan pengolahan data, pendampingan belajar yang namanya Rufaida Training Center. Jadi kalau ke depan mau ada pelatihan-pelatihan olah data lebih lanjut, bisa diadakan di lembaganya Pak Nur ya. Nah, ini yang menangani Pak Sugeng Nugroho Hadi. Ini saya kenalkan, beliau sehari-hari ada di beberapa kampus yang di Monggo Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Selamat pagi santriwan santriwati yang berbahagia yang selalu dirahmati Allah rahimakumullah. Sama yang saya hormati. Ngapunten tadi sudah gabung 15 menit yang lalu dari Mas buka itu saya sudah masuk tadi. Ya, ya. Yang masukkan Hafizah itu sudah masuk di Oh ya, sudah. Ya. Terima kasih bahwa kita insya Allah hari ini akan mencoba untuk praktekkan korelasi aja ya, karena korelasi itu banyak ya. Korelasi itu yang nanti ada korelasi istilah kita biasa lah gitu ya, hanya melihat hubungan satu dengan yang lain. Juga yang korelasi yang sifatnya parsial ya. Ada korelasi simultan, ada korelasi parsial. Kalau tadi Pak Nur sempat menyinggung ada person, ada Spearman, ada Kendall gitu. Itu adalah ahli statistik atau orang-orang yang kalau bahasa fikih itu mazhab gitu ya. Jadi mazhab statistik. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki model pendekatan mengukur korelasi antar variabel ya, sehingga nilai yang diukur oleh person, oleh Kendall, oleh Spearman itu berbeda-beda angkanya karena pendekatannya berbeda-beda ya. Tetapi tiga pendekatannya itu diakui semua di dunia statistik gitu. Ya, sehingga kalau kita penelitian kemudian mengukur korelasi gitu, itu jangan lupa kita menggunakan pendekatan siapa ya, apakah person, apakah menggunakan pendekatan Spearman atau Kendall gitu ya, ini yang penting itu. Baik, saya mencoba untuk menggunakan buku yang disampaikan Pak Nur ya, ini buku panduan praktis mengoperasikan program SPSS ya, pengolahan dan analisis data untuk penelitian kesehatan ya, yang ditulis oleh Titik Lestari, Yuli Prihatin, Prihatni sama Pardimin. Baik, di kasus kita ini beliau mencoba untuk mengangkat ada tentang hubungan kadar hemoglobin dengan pada ibu hamil dengan berat badan bayi lahir ya, berat badan bayi lahir atau BBL ya. Ada 10 data yang dia lakukan. Ya, maka kemudian kita akan share dulu ya statistiknya. Bagaimana kita melakukan pengolahan statistik dengan menggunakan SPSS ya. Maka ketika kita buka program SPSS itu ya, maka di sini ada tulisan ini var. Nah, ya, var itu variabel ya. Maka kalau kita ingin melihat ya hubungan antara kadar hemoglobin dengan ibu hamil ya, berat badan bayi lahir itu BBL-nya gitu ya. Maka kita buat dulu, apa yang dibuat adalah variabel melalui mana ini ya, bawah ini ya. Ini ada data view, ini ada variable view ya. Maka kita klik variable view ya. Maka kita ada name itu ya. Name itu ada nama variabel ya, nama variabel itu
bisa dengan huruf tunggal, bisa dengan juga huruf jamak ya. Misalkan ini kalau dicontoh dia menggunakan X gitu, maka kita tulis X gitu. Ya, ini ketokannya saja di sini. Gitu ya. Berhubung data kita adalah data numerik itu, maka ini numerik angka. Ya, angka ya. Di sini tertulis angkanya itu ya hemoglobinnya angkanya 12,1 ya 12,1. 12,1 berarti 12,1 itu 12.1 ya, berarti desimalnya 1 kalau begitu. Ya, gitu ya. Ini desimalnya 1. Ya, weight-nya itu sebenarnya weight-nya adalah 12, kalau 12 berarti 2 ya, 2 ya. Tetapi weight ini tidak, weight ini default-nya 8, artinya kita kadang kalau ini kita turunkan ke 2 itu biasanya ada yang tidak mau gitu ya. Ini mau ya. Maka weight-nya ini adalah jumlah digit ya, jumlah digit angka di depannya 12,2, maka 12.1 ya. Sehingga 1212 itu adalah 2 digit ya. Kemudian 0,1 desimalnya 1 ya. Kita tulis di sini adalah apa? Adalah hemoglobin atau Hb. Nah, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua kita tuliskan Z-nya. Di sini pakai Z dia ya, boleh pakai Z. Ya, pakai Z ya. Pakai Z sama datanya numerik itu, kemudian di situ datanya 3.300 ya. Berarti tidak ada desimal, maka ini kita nolkan gitu. Ya, kita nolkan ya. Kemudian labelnya adalah berat badan bayi lahir ya, BBL gitu. Begitu ya. Oke, kalau sudah begitu ya, kalau sudah seperti ini kita membuat variabel gitu ya, buat variabelnya gitu. Maka kemudian kita masukkan datanya di data view ini ya. Di bawah ini kita klik data view, maka muncul ini ada X, itu adalah apa? Variabel X, dia adalah variabel Y. Di variabel X ini kita lihat datanya ya, ada 10 data ya. Yang pertama adalah 12,1 ya. Kemudian yang kedua adalah 11,3 ya. Kemudian yang ketiga adalah 11,5 ya. Kemudian yang keempat 10,8 ya. Yang kelima adalah 10,7. Yang keenam adalah 12,1. Kemudian yang ke-7 12,5. Kemudian yang ke-8 adalah 11,9. Ya. Yang ke-11 9 ada 10,7 ya. Kemudian data ke-10 adalah 11,5 ya. Ada 10 ibu bayi yang menjadi responden dalam penelitian ini ya. Dan diketahui bahwa berat badan bayi lahir ya, itu ya bayi yang pertama atau ibu pertama itu beratnya adalah 3.300 ya. Yang kedua adalah 3.000. Yang ketiga adalah 3.200. Yang keempat adalah 2.800 gitu. Ya. Yang kelima adalah 2.470. Yang keenam 3.400 gram ya. Yang ke-7 3.500 gram ya. Kemudian yang ke-8 3.000 gram atau 3 kilo ya. Kemudian yang ke-9 2.700 gram atau 2,7 kilo. Yang terakhir 2.600 gram atau 2 kilo 600 gram atau 2,6 kilogram ya. Oke, maka kemudian ketika kita ingin mengolah tentang hubungan antara hemoglobin ya dengan berat bayi lahir begitu, maka kita masuk di analyze-nya dan di atas ini ya ada analyze. Kita klik analyze-nya, kemudian kita ambil correlate-nya ya, correlate ya. Kemudian kita ambil bivariat. Mengapa bivariat gitu? Mengapa bivariat? Karena kita ingin menghubungkan dua variabel ya. Kita ingin menghubungkan dua variabel, maka kita pakai analyze ya, kemudian correlate, kemudian bivariat ya, bivariat correlation gitu ya.
maka akan muncul ini, ya, akan muncul apa box-dialognya, box-dialog divided correlation. Ya, sehingga kemudian kalau kita ingin apa mengolah dengan pendekatan person itu, ya maka ini kita masukkan ya. Oh ya, kita masukkan. Oke ya, ini ya. Nah, ini lihat ini ya, di correlation coefficient ini ada person, ada Kendall-Stowe, ada Spearman ya. Sekali lagi ini adalah pendekatan ya. Kalau dibikin namanya mazhab ya. Mazhab korelasi di dalam statistik ya. Ada person, ada Kendall-Stowe, ada Spearman ya. Ini mereka akan memiliki rumusan yang berbeda gitu ya, rumusan berbeda. Nah, hanya yang sering digunakan untuk apa? Untuk pengukuran itu, untuk misalkan mengukur tentang apa? Mengukur tentang validitas itu, ya kebanyakan pakai person itu, pakai person ya. Mengapa pakai person? Karena person itu lebih gede, ya, lebih besar itu. Apa kita coba ya? Kita coba semua. Jadi ini ada person, ada Kendall-Stowe itu, ya, ada Spearman, gitu ya. Kita coba semuanya ya. Maka kemudian ketika kita oke gitu, ya maka akan muncul ini. Ya. Ini akan muncul ya, akan muncul. Bentar. Nah. Ya, ini dilihat ini ya. Ini Kendall ya. Kemudian ini Spearman ya. Hubungan antara correlation coefficient ya, antara HB dengan HB pasti sempurna. Ya, pasti sempurna ya, 1 gitu. Karena sempurna. Mengapa sempurna? Karena datanya sama. Ya, karena datanya sama ya, maka sempurna. Kemudian hubungan antara HB dengan BBL itu ya. Itu nilainya adalah 0,768. Ini perhitungan dari Kendall ya, dari Kendall itu ya. Di pendekatannya Kendall itu menghitung, ditemukan di situ bahwa korelasi antara HB dengan BBL adalah 0,768 ya. Ini positif ya, positif. Artinya positif itu berbanding lurus ya, berbanding lurus. Artinya kalau HB-nya turun, BBL-nya turun ya. Kalau HB-nya naik, BBL-nya naik ya. Kalau HB-nya tinggi, BBL-nya tinggi. Kalau HB-nya rendah, BBL-nya rendah gitu. Ya, itu ya. Ini Kendall-Stowe ya. Sementara Spearman kita lihat Spearman itu menghasilkan angka 0,859, gede Spearman, ya toh? Gede Spearman ini juga positif tapi ya, sama-sama positif ya, Artinya sama-sama berbanding lurus. Kalau HB-nya tinggi, BBL-nya tinggi, HB-nya rendah, BBL-nya rendah gitu ya. Tapi kemudian kita lihat signifikansi yang dihitung oleh Kendall itu ketemunya 0,003 ya. Sementara yang dihitung oleh Spearman ketemunya 001, ya, 0,001 lebih kecil ya. Tapi meskipun demikian kedua-duanya masih lebih kecil di bawah 0,05. Ya, artinya apa? Artinya H1 diterima, H0 ditolak ya. Artinya ada hubungan, nah, gitu ya. Ada hubungan antara HB dengan BBL gitu. Ya, ini apa ini? Tadi saya katakan pendekatan gitu ya, pendekatan. Nah, kemudian yang namanya korelasi itu dilihat dari angka, ya, angkanya, kekuatannya. Kalau Zhong itu mengatakan ya, untuk angka korelasi di bawah 0,2 ya, 0,2 ke bawah, itu dia mengatakan diabaikan, ya, diabaikan. Kalau Profesor Sugiono mengatakan sangat lemah gitu ya. Di Profesor Sugiono mengatakan sangat lemah, kalau Zhong mengatakan diabaikan ya. Kemudian dari lebih dari 0,2 sampai dengan 0,4 gitu ya. Itu Zhang maupun Profesor Sugiono mengatakan itu lemah ya, hubungannya lemah ya. Di atas 0,4 sampai dengan 7 ya itu sedang hubungannya ya, juga hubungannya sedang. Kalau 0,7 sampai dengan 9 gitu ya, lebih gitu ya, itu dikatakan sangat kuat. Ya, sangat kuat ya. Kuat ini kalau yang kuat. Tapi kalau Profesor Sugiono membagi lagi ya, 0,7 sampai dengan 8,5 itu kuat, 8,5 ke atas sampai dengan 9 itu sangat kuat ya. Kemudian 1 sempurna. Itu ya. Ini persoalan nilai ya. Kita lihat ya. Oh, ini yang person nggak masuk ya. Oke, kita lihat sekarang kita mencoba untuk person. Bagaimana nilainya person ya?
sekali lagi kita lihat ada correlate, ya, kemudian bivariat, ya, kemudian kita ambil person yang dihilangkan, ya. Ternyata pakai ini ada ini soalnya tuh pilot, ya, makanya yang dilihat yang dua dulu, ya. Oke, ya. Ini person, ya, kita lihat person, ya. Dengan pendekatan person maka hubungan antara hemoglobin dengan BBL itu 0,82 positif, ya, sama ya, berbanding lurus, ya. Artinya sekali lagi ketika B tinggi maka BBL juga tinggi, ketika B rendah maka BBL juga rendah, ringan, ya. B tinggi BBL-nya BBL-nya berat, gitu, ya. B rendah BBL-nya ringan, gitu. Oke, ya. Nah, kemudian signifikansi sama, signifikansi juga 0,02 atau di bawah 0,05. Jadi ya 1 diterima, 0 ditolak, ya. Ini korelasi bivariat, ya, bivariat, ya. Bivariat ini, ya, bivariat tadi kita hanya melihat hubungan dua variabel, ya, dua variabel, ya. Hubungannya atau sifat hubungan itu sifat hubungannya paired, ya. Jadi paired hanya dua, ya, dua hubungan gitu. Oke, ya. Ini sedemikian mudahnya, ya, kita mempraktekkan itu, ya, mempraktekkan korelasi itu, ya, gitu, ya. Jadi person ini, ya, 0,852 ketemunya, sementara kendas ketemunya 0,768 dan Spearman ketemunya 0,89. Paling besar Spearman, ya, untuk kasus ini, ya. Untuk kasus ini paling besar adalah Spearman, gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita mencoba untuk kasus yang lain. Dipersilakan kalau ada tanya. Gitu. Mas Sugeng, Ustaz. Oke. Teman-teman mahasiswa dipersilahkan, apakah mohon ada yang merekam, ya, kalau bisa supaya direkam, nanti bisa diulang sendiri di rumah, ya. Jadi mohon Hafidzah dan kawan-kawan direkam. Saya mau cek dulu apakah sudah direkam, ya. Oke, baik. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ini sampelnya baru 10, ya, 10 sampel, ya. 10 bayi, ya, dan seterusnya. Ada pertanyaankah? Silahkan, mumpung ketemu dengan Pak Sugeng. Oke, ya, kalau belum ada pertanyaan kita nyoba kasus kedua, ya. Kasus kedua, ya. Kasus kedua ini saya ingin membawa santri itu melihat tentang korelasi parsial, ya, korelasi parsial. Oke. Parsial ini saya ingin ke kasus yang agak umum, ya, ya. Dan tadi nggak sempat untuk mencari di kasus di kasus kesehatan atau barangkali ada yang bisa memberikan saya tentang variabel, ya. Jadi kira-kira selain HB dan BBL ini dalam pada kasus kelahiran itu bayi, itu ada nggak variabel yang lain, ya, selain HB dengan berat bayi lahir, ada nggak yang lain variabelnya? Kalau ada kita tinggal menambahkan saja di variabel, gitu maksud saya. Jadi nggak usah lari kemana-mana. Ada nggak kira-kira kasus itu, ya, selain hubungan HB dengan BBL itu masih dalam kasus ini, gitu, ya, itu variabel yang lain, ya, satu variabel lagi, ya. Sehingga nanti kita bisa melihat kasus tentang parsial, ya, tentang korelasi parsialnya. Ada nggak? Nggak ada, ya. Mas Sugeng. Ya. Kalau ditambahi dengan panjang bayi mungkin nggak, Pak Sugeng? Panjang bayi, ya. Nah, jadi kan itu sudah HB-nya, ya, misalkan kayak gitu, ya, berat, ya, terus kemudian panjangnya. Ya, panjang bayi, ya, maka kemudian kita masuk ke data, ya. Kita masuk ke data. Nah, kita masuk ke sini, ya. Panjang bayi kita masuk ke sini.
Ya. Kelihatan nggak? Ini data Kelihatan. ya. Data ya. Maka kita nyoba buat variabel lagi nih. Nah, ini ya. Kita ambil misalnya ini panjang bayi ya. Ini XZ ya. Kemudian kita ambil Z. Nah, gitu ya. Ambil Z boleh atau ambil ini X1, X2 juga boleh ya. Lihat itu sama ya. Panjang bayi itu berarti mau pakai desimal enggak? Pakai ya. Ini 1 gitu ya. Ini panjang bayi ya. Panjang bayi. Nah, gitu ya. Tuh ya, panjang bayi. Nah, maka kemudian kita masukkan ke sini, masukkan datanya lagi. Nah, ini panjang bayi ya. Panjang bayi ya, ada yang usul berapa panjangnya? Ayo usul. Berapa? 50 cm. Itu. Terus. Ya. Coba lagi berapa? 50. Ayo. 55, Pak. 55. Pakai koma enggak? Ya, terus lagi, Sul. 45, Pak. Berapa? 45. 45 ya, 57. Itu. Lagi ya. 48,9 misalnya ya. Yang lagi. Berapa? Hah? Berapa? 53, ya, 5 misal gitu ya. Oke, ya. Kemudian berapa lagi? Sama 53,5. Ya. Ada lagi berapa? Nah, 60, Pak. 60. 30. 60. 60. Jadinya itu. Ya. Pak. Berapa? 58. Wih. Ya. Jadi sehat ini. Ya itu. Jadi sehat. Ya, terakhir 58. Nah, ada 3 variabel. Ada 3 variabel. Baik, ketika 3 variabel ya, kita kemudian ingin melihat ya. Ingin melihat itu ingin melihat apa korelasi ya, korelasi antara X, Z dan Z atau korelasi antara HB hingga B ya, kemudian berat badan dan panjang bayi ya. Nah, misalnya kita pilih salah satu ya, misalnya kita pilih bahwa berat badan bayi lahir ya itu sebagai variabel kontrol ya, variabel kontrol begini. Kalau Burhan Bungin ya, dalam bukunya penelitian sosial itu ya, beliau mengatakan variabel kontrol itu kayak hubungan antara Adam dengan Allah di surga ya, itu setan. Nah, gitu ya. Jadi variabel kontrol itu setan, itu ada Allah, ada Adam, ada setan. Ya. Kemudian ketika Allah sudah memerintahkan sama Adam, kamu kalau mau tinggal di sini ya selamanya, maka jangan dekat-dekat pohon itu. Ya, dekat aja nggak boleh ya. Tapi setan nggak mau. Setan nggak mau, di Adam tetap di sana ya. Maka dia menggoda ya. Kemudian Adam tergoda gitu, manusia tergoda ya. Manusia tergoda ya. Sehingga kemudian dia bahkan bukan sedang dekat tapi malah makan ya, sehingga kemudian harus turun ke bumi. Gitu ya. Nah, kira-kira variabel kontrol itu sifatnya kayak begitu. Ya, dia akan menjadi variabel yang kita gunakan untuk mengontrol itu, ya, hubungan dua variabel ketika ada tiga variabel. Ya. Ketika ada 3 variabel, misalkan nih X, Y, Z ya, itu ketika ini mau diolah bivariat gitu, ya. Diolah dengan korelasi itu, sebenarnya nilai X, Y, Z akan diolah semua itu ya, sehingga besarnya itu sebenarnya sudah ada pengaruh masing-masing ya. Tapi kalau kita mau melihat parsialnya itu, maka dia hanya 2 saja, yang satu tidak berpengaruh. Oke ya, kita lihat dulu. Nah, kita mencoba untuk melihat gitu ya, analisa ini ya. Oke, analisa. Ini kita mencoba melihat korelasi parsial ya. Ini ya.
Ini maka ada bivariat, ada parsial ya, parsial. Kita lihat parsialnya. Oke ya. Parsial ya. Kita lihat ya, kita lihat ada apa yang kita jadikan apa? Kita jadikan variable kontrolnya, Pak, ya. Misalnya apa? HP ya. Ya, maka HP kita masukkan di sini ya. Gitu ya. Kemudian berat bayi masukkan di variabel, panjang bayi masukkan di variabel, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ini ada option. Nah, di option ini kita klik itu, ya kita ambil zero order correlation. Ya, ini zero order ya. Jadi nanti kita akan melihat tampilan yang berbeda. Ya, zero order correlation ya. Kemudian kita continue, ya, kemudian oke ya. Oke ya. Ini kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat hubungan antara ini ya, ini BBL ya. BBL pasti 1. Mengapa? Karena datanya sama persis. Ya. Karena datanya sama persis, maka kemudian 1 dia sempurna hubungannya. Ya. Kemudian kita lihat hubungan antara berat badan bayi dengan panjang bayi, ya, dengan data tadi, ya, data yang ngawur tadi itu. Ya. Karena data usulan itu, bukan data beneran ya. Ternyata kita mendapatkan angka negatif 0,39. Ya. Negatif 0,39 ini apa korelasi antara BBL dengan panjang bayi ya. Berat bayi lahir dengan panjang bayi itu ternyata korelasinya adalah negatif 0,039. Artinya bahwa hubungan keduanya negatif. Negatif itu berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Jadi kalau berat badan bayinya itu berat gitu ya, maka panjang bayinya itu ya panjang bayinya justru pendek gitu ya. Kalau berat badannya itu ringan, panjang bayinya justru tinggi gitu ya, tinggi gitu. Nanti data kita yang pasti karena datanya ngawur, nggak lihat begitu ya. Ya, ini data begitu. Jadi kalau kita lihat ini negatif, maka dia berbanding terbalik ya. Jadi kalau BBL-nya besar itu panjang bayinya rendah gitu ya, atau kecil gitu ya. Kalau kemudian BBL-nya itu kecil, panjang bayi justru besar gitu ya, Ini nilai. Nah, kemudian nilainya adalah 0,039. 0,039 artinya bahwa kuat hubungan antara BBL dengan panjang bayi itu ya itu sangat lemah, sangat lemah atau bisa diabaikan. Ya, bisa diabaikan. Artinya nggak ada hubungan antara BBL dengan panjang bayi. Kira-kira gitu karena datanya ngawur tadi ya. Nah, kita lihat salah satunya yang mengatakan begitu adalah ini signifikansi. Nah, yang nilainya adalah 0,916, tinggi sekali, hampir 1. Ya, ini juga bohongan ini, ya, juga bohongan ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa sangat tidak signifikan. Jadi Hano diterima ya, tidak ada hubungan antara BBL dengan panjang bayi dalam kasus kita ini ya. Gitu mengapa? Karena tadi panjang bayi itu kita usulan, tidak juga betul ya. Tidak tuker betul, habis sekian, panjang bayi sekian, panjang bayinya sekian, nggak tuker betul tadi, ya hanya usulan itu. Ya, maka ketemunya begini ya, kasusnya begini. Oke ya. Kemudian ini panjang bayi dengan HB, nah, itu ya. Kita temukan juga kecil hubungannya 0,63 meskipun positif, ya meskipun positif. Jadi hubungannya positif, hubungannya berbanding lurus gitu ya, tetapi kecil hanya 0,063 di bawah 0,2 ya. Jadi bisa diabaikan atau sangat lemah ya, sangat lemah. Hubungan antara HB dengan panjang bayi sangat lemah ya. Lemah ya. Demikian juga kalau kita lihat ini HB ya dengan BBL ini ketemunya tadi sama dengan yang tadi kan 0,852 ini persen ya. Kemudian signifikansinya 0,02 ya. Kemudian hubungan antara B dengan dengan panjang bayi sama ini ya. Ini sama ya. 0,063 ya, kemudian 0,864 signifikansinya. Di Hano diterima,
H1 ditolak ya. Tidak ada korelasi antara panjang bayi dengan HB. Oke ya. Nah, ini kita lihat di bawah ini. Ya, di bawah ini ada B, ada BBL, ada panjang bayi. Ya, ada BBL, ada panjang bayi ya. Ya, kita lihat di sini ya, kali ini bahwa hubungan antara BBL dengan panjang bayi ya, itu negatif 176. Nah, yang tadi itu negatif 0,39. Ya, negatif 0,39 ya. Yang ini negatif ya 1,76. Ya, negatifnya masih sama ya, masih sama ya. Tapi signifikansinya menjadi lebih kecil. Itu lebih kecil ya. Lebih kecil itu ya. Ini kita di situ ya. Nah, mengapa bisa begini? Ya, mengapa bisa begini? Ya, oke ya. Karena jawabannya ini adalah apa namanya? Korelasi parsial ketika HB itu ya, HB yang tadi kita jadikan variabel kontrol itu ya, dia dikeluarkan itu dari hubungan antara 3 variabel ini. Nah, itu ya. Sekali lagi bahwa 3 variabel ini, angka-angka ini, nah, angka-angka perolehan ini, angka perolehan korelasi di sini. Ya. Itu karena dia 3 bivariat, maka kemudian angka itu dihitung dari 3 nilai ya, 3 nilai atau 3 data semuanya, ya 3 data itu ya. Tapi kemudian ketika HB dikeluarkan itu sebagai variabel kontrol itu, ya maka yang ini itu angka ini itu dihitung hanya hubungan parsial antara BBL dengan panjang bayi. Ya, tapi kalau di sini ini ada ketika dihitung korelasinya itu nilai HB ini masuk itu. Ya, berarti data HB tadi masuk dalam hitungan di sini. Ya, sehingga kemudian muncul angkanya jauh lebih besar malah lebih kecil ini ya. 0,039 dengan 0,176 gede yang mana? Besar mana? Negatif 176 dengan negatif 0,39 besar yang mana? Ayo, bisa. Besar mana? Para santri? Negatif 176 ya, dengan negatif 0,39 atau 39 ya. Dua gede yang 176 gitu ya, 176 gitu ya. Artinya, tapi ini besar negatif lah ya, besarnya besar negatif ya. Kalau mau mendekati positif kan gede ini kan, ya di secara angka gitu, secara angka mendekati positif itu besar ini, ya besar 0,039 karena kalau dia dikasih angka 0,39 sudah 0 ya. Dikasih angka 0,40 dia sudah 0,1 positif. Ya, sementara ini kalau dikasih angka 0,40 dia masih negatif 136 gitu ya, masih negatif. Ya, ini sudah positif gitu ya. Sehingga gedenya kan gede ini kan. Nah, gede ini ya. Artinya itu bahwa HB atau variabel HB ini memiliki pengaruh gitu, memiliki pengaruh di antara hubungan antara BBL dengan panjang bayi. Gitu ya, dengan panjang bayi gitu ya. Berapa besarnya pengaruh ya ini dikurangi itu. Ya, ini dikurangi ini. Nah, negatif 0,39 dikurangi negatif 176 gitu ya. Jadi apa? Negatif ini ditambah 176 artinya ada besar HB sebagai variabel kontrol gitu ya, itu hubungan ya, mempengaruhi hubungan keduanya itu sebesar negatif yang 039 dikurangi negatif 176 ya, adalah sebesar 141 ya kira-kira ya, kira-kira gitu ya. Sekitar 137. Nah, kira-kira gitu ya. 137 atau 0,137. Jadi cukup kalau dilihat dari angka korelasi maka masih lemah, tapi ada angkanya. Nah, gitu. Ya, ini terkait dengan variabel kontrol ya atau korelasi parsial ya, korelasi parsial gitu ya. Jadi dia digunakan untuk
mengontrol gitu ya hubungan dua variabel yang lain. Gitu. Ketika dia lepas berapa, ketika dia masuk berapa. Gitu ya. Nah, yang begini ini para santri yang berbahagia ini bisa kita pakai untuk mencoba kita ambil sebagai inspirasi ya, sebagai inspirasi skripsi ya, atau nanti mau buat apa, hubungan apa, bisa sebagainya ya. Misalkan analisis hubungan X1 itu ya dan Z gitu ya, dengan Z itu atau dengan X2 sebagai variable kontrol gitu ya, gitu ya, maka sudah menjadi judul dari dalam sebuah skripsi. Nanti kemudian kita ngolahnya begini, tinggal berapa besar itu ya variable kontrolnya itu mempengaruhi keduanya, tinggal ini kita kurangkan ya, tinggal ini kita kurangkan itu ya, ini dikurangkan aja ya. Bisa kalau mau ke negatif ya ini dikurangi, ini nanti akan menjadi negatif ya 137. Kalau ini dikurangi ini akan menjadi positif 0,137. Tapi kira-kira sekian itu nilai ya. Jadi ini nilai apa? Nilai komparasi ya. Nilai korelasi bukan komparasi. Kalau komparasi beda lagi ya. Kalau komparasi kita pakai komparmin ya, pakai komparmin. Gitu. Kalau korelasi kita menggunakan correlate gitu ya. Baik, itu kira-kira kalau ada yang tanya dipersilakan. Ayo silakan. Ya ini kalau korelasi ya hanya sekian ini ya. Jadi kalau kita olah regresi maka akan muncul korelasi juga ya. Jadi kalau korelasi hanya sekedar hubungan, kalau regresi itu pengaruh. Maka kalau ada hubungan insya Allah ada pengaruh. Tapi kalau tidak ada hubungan nggak bisa mengaruhi ya. Kasusnya seperti hubungan antara partner dengan Jokowi itu nggak ada hubungan, maka partner nggak bisa mengaruhi Jokowi. Nah, gitu ya. Partner mau ngajak mahasiswa Surabaya Global semua gitu ya, itu nggak ada pengaruhnya di hadapan Jokowi karena tidak ada hubungan partner dengan beliau ya. Tapi kalau Megawati dengan Jokowi itu jelas ada hubungan, tahu mereka mengapa? Karena Jokowi adalah petugas partai gitu ya, sehingga kalau Megawati berkehendak itu mesti Jokowi akan terpengaruh gitu. Ya berpengaruh itu kalau regresi ya itu. Jadi kalau diregresi besok ketika kita praktekkan itu mesti akan muncul korelasinya dulu ya, korelasi akan muncul angkanya, kemudian ada angka determinasinya ya, atau korelasi determinasinya akan muncul ya, R kuadrat ya, R square itu kan korelasi determinasi. Nah, itu yang akan melihat hubungan variabilistik itu ya di antara X dan Z-nya gitu ya. Kalau Pak Sugeng bahkan itu hubungan berganda gitu ya. Hubungan simultan ya, hubungan simultan antara variabel X atau X2 mungkin kalau ada, atau X3 dengan Z seluruhnya, itu munculnya adalah koefisien determinasi atau X2 gitu ya, atau R kuadrat ya, atau produk moment ya. Itu ya. Tapi kalau kita ngolah korelasi itu tidak muncul regresinya ya gitu ya. Sekali lagi kalau kita ngolah regresi maka akan muncul korelasi, akan muncul juga komparasi atau F ya, atau muncul ANOVA-nya, hubungan beda ya. Beda itu untuk mengukur untuk mengukur koefisien atau untuk melakukan uji hipotesis dan sifatnya simultan ya, simultan. Besok kita biar ya. Baik itu Pak. Anu aja tadi aku punya data mungkin yang bisa diolah lagi Tat. Nah, gini. Ada satu penelitian Tat, ini untuk mencari hubungan atau korelasi yang ini anak KM ini, Kesmas ini yang prodinya reproduksi itu melihat sekarang
bayinya waktu lahir dengan setelah 1 tahun, tak? Ya, bayinya setelah lahir dan setahun. Lahirnya diukur, terus kemudian setelah setahun diukur lagi, tak? Ditimbang lagi. Nah, ini ada 12 bayi, tak? Coba tadi ada 12 bayi. Ini kita akan mengukur saat bayi lahir dan bobotnya setelah 1 tahun, tak? Ya, coba. Bobot lahir, dan kemudian bobot 1 tahun. Bobot bayi lahir. Bobot 1 tahun. Nah. Bobot bayi 1 tahun. Ya. Oh, gitu. Oke. Coba tanya. Oke, datanya ini bayi yang pertama itu bobotnya 2,75. 2,75. Kedua. 3,45. Yang ke-9 3,25. 3,25. Yang ke-10 3,50. 3,50. 11 2,95. 12. 3,40. Nah, setelah setahun ditimbang bayi yang pertama. Ya. Setelah setahun 7,50. Ya. Yang kedua 8,50. Ya. 39,00. Ya. Terus 8,40. 8,40. Ya. 8,20. 6,70. Oke. 6,70. 6,70. Oke. 6,90. 6,90. Oke. 9,50. 9,50. Oke. 90. 8,80. 80. Oke. 10. Bayi ke-10 8,50. 8,50. 11. Terus 7,80. 11. Nah, 9,50. Ya. Nah, ini ada nggak hubungannya, Tat? Lihat, cukup. Oke, terima kasih. Kita mencoba untuk untuk ngeles ya. Kita lakukan ngeles. Jadi ini ngeles gitu ya. Kita kita ukur ya, correlate ya, bivariat. Ya. Jadi kita pakai person ya, masukkan ke sana variabelnya X sama Y-nya, bobot bayi lahir dan bobot setelah lahir ya, mungkin langsung oke. Ya. Maka kita akan melihat bahwa ini bobot bayi lahir, nih bobot bayi 1 tahun ya, itu nilainya 0,069. Ya, artinya ini positif ya, artinya ada hubungannya hubungan berbanding lurus ya. Jadi kalau bobot bayi lahirnya itu berat, maka setelah 1 tahun juga berat. Ya. Bobot bayi lahirnya rendah, setelah 1 tahun juga rendah. Ya. Tetapi itu kita lihat bahwa kuat hubungannya adalah 0,696. Ya. Artinya dia masih bersifat sedang. Ya, sedang ya. Sekali lagi karena kuat itu 7 ya. Kuat itu 0,7. 0,7 ke atas itu hubungannya kuat. Kalau masih di bawah 0,7 hubungannya sedang ya. Di 0,696 meskipun ada 9 di sini, kalau dibulatkan jadi 0,7 jangan dibulatkan ya. Jadi kalau kita bicara satu jangan dibulat-bulatkan, ini sudah hitungan bulatkan ya. Bulatkan lagi tambah nggak karuan ya. 0,069 artinya ada hubungan positif atau hubungan
berbanding lurus antara berat bayi lahir dengan berat bayi setelah 1 tahun itu, tetapi kuat tubuhnya adalah sedang, ya. Kemudian kita lihat Halo Ustaz, adalah ya. Ustaz itu katanya Ustaz, gelap Ustaz. Oh, Di nggak muncul di screen Ustaz, tolong Ustaz. Oke. Kalau gelap harus ditarik dari sini lagi. Nggak muncul. Oh, bentar, salah ya, salah. Nah, ini, dah. Bukan yang ini, tak. Satunya lagi, tak. Oke, ya. Memang dia langsung nggak mau. Ini ya. Apa nih? Wes. Ya, ini ketemunya ini korelasinya. Ketemunya adalah sekali lagi adalah 0,696. Ya, artinya positif ya, hubungannya positif. Hubungannya adalah berbanding lurus. Ya. Jadi kalau bobot bayi lahirnya berat, maka bobot bayi setelah 1 tahun juga berat. Ya, ringan, bobot bayi setelah lahirnya juga ringan. Itu artinya berbanding lurus. Ya. Tetapi nilai perbandingan lurusnya atau kuat hubungannya adalah 0,696. Artinya dia masih sedang ya. Jadi kuatnya masih sedang. Karena kuat itu ada pada 0,7 ya. Jadi di atas 0,7 itu hubungannya kuat ya. Artinya korelasinya kuat. Kalau di bawah 0,7 korelasinya masih sedang ini ya. Di bawah 0,4 ya, di bawah 0,4 itu masih lemah ya. Misalnya di bawah 0,2 tadi kita katakan sebagai sangat lemah ya. Ini 0,069 artinya masih sedang hubungannya ya. Kemudian kita lihat signifikansinya adalah 0,012 artinya lebih kecil daripada 0,05 sehingga H1 diterima, H0 ditolak ya. Artinya ada hubungan antara ya, bobot bayi lahir dengan bobot bayi setelah 1 tahun. Begitu tak? Iya. Mungkin Tat, mau diulang Tat. Jadi untuk mengatakan hubungannya lemah, kuat, sedang itu dasarnya apa Tat? Supaya tadi ini dikatakan ini kan termasuk hubungannya sedang karena di bawah 7. Tadi kan kalau aku 5 0 sampai 4 itu hubungannya lemah. 4 sampai 7 hubungannya kan sedang ya Tat. Terus 7 sampai ke atas itu hubungannya kuat. Ini supaya para santri bisa mengetahui ini dasarnya apa Ustaz? Ya. Jadi tadi saya katakan ada kita pakai buku ya, Jadi, betul. Kalau dari bukunya Pak Sugiono ya, Pak Sugiono, dia di beberapa buku metodologi penelitian itu dia memasukkan angka itu. Ya, ini dasar dia. Kalau dia mengatakan 0,2 ke bawah itu sangat lemah. Ya, kemudian 0,2 sampai dengan 4 itu dia katakan lemah. Kemudian lebih dari 4 sampai dengan 7 boleh katakan sedang. Kemudian lebih dari 0,7 sampai dengan 0,85 dikatakan kuat. Ya, kemudian di atas 0,85 sampai dengan 9 gitu, 9,9 itu dia dikatakan sangat kuat. Ini kalau Pak Sugiono. Ya. Biasanya pakai buku itu. Tetapi kalau Zong lebih sederhana, kalau Yang mengatakan lebih sederhana, ya di bawah 0,2 dikatakan diabaikan. Itu tadi dianggap tidak ada hubungan, ya. Kalau 0,2 lebih dari 0,2 sampai dengan 0,4 itu Zong mengatakan lemah, ya. Kemudian lebih dari 0,4 sampai dengan 0,7 Zong mengatakan sedang, lebih dari 0,7 ke atas itu yang mengatakan kuat. Jadi di Zong tidak ada sangat kuat, ya. Tapi Profesor Sugiono membagi antara kuat dengan sempurna itu di tengahnya ada sangat kuat. Gitu. Yaitu ketika korelasinya 0,085 di atasnya, ya gitu. Nah, maka para santri yang berbahagia ketika kita melakukan riset, ketika kita melakukan penelitian, baik untuk skripsi ataupun untuk penelitian yang lain itu, maka gunakan referensinya, ya, referensinya digunakan.
kita ingin mencandra, kita ingin menafsiri angka statistika ini pakai pendapatnya siapa gitu ya. Sehingga jadi kita bisa ngomong tadi itu ya 0,069 itu sedang gitu. Mengapa? Karena memang Zhang sama Profesor Giono sama ketemunya di atas 0,7 ya, di atas 0,4 sama dengan 0,7 itu sedang gitu. Ini kan masuk di bawah 0,7 ya. Ya gitu ya. Di bawah 0,7 ya, sehingga dia masih sedang, belum kuat itu tak ya. Itu kalau ini hampir semua buku mengatakan kalau signifikansi itu ya asal ya kita pakai standar 95% ya, tingkat kesalahan 0,5 ya. Tingkat kesalahan 5% itu ya, atau 0,05 gitu ya, maka kalau ini di bawah 0,05 gitu ya, kita bisa mengatakan dia signifikan atau ada pengaruh atau ada hubungan gitu ya. Jadi kalau dia lebih dari 0,05 maka H0 diterima atau ditolak. Artinya H0 itu adalah hipotesis negatif ya, maka dikatakan tidak ada hubungan ya. Kelas 1 itu adalah hipotesis positif, maka kita mengatakan dengan ada hubungan atau ada pengaruh, itu ada perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan itu kalau uji komparatif begitu ya. Begitu kira-kira satu ya. Baik. Halo santri, santri masih bersamaku. Ada yang mau ditanyakan kah? Ayo, ada yang mau tanya? Cukup kah? Gini, aku mau tanya, dari 25 santri ini, dari 29 yang mengikuti kuliah biostatistik kelas A, kamu yang sudah punya program SPSS, semua sudah punyakah? Atau ada yang belum memprogram SPSS? Punya, Pak. Punya, Pak. Pak. Oke, Punya, Pak. Oke. Baik. Ya, saya kira cukup hari ini. Sudah direkam semua, direkod, nanti diulang kembali ya. Diulang kembali, dilatih kembali. Kalian bisa mandiri ya belajarnya dengan di kampus atau di rumah. Insya Allah panduan ini cukup memadai untuk belajar kalian sehingga kalian bisa menggunakan data lain untuk dicoba-coba sendiri ya. Coba-coba sendiri dengan langkah-langkah yang sudah disampaikan Ustaz Sugeng tadi. Baik, saya kira demikian dulu. Jadi tidak ada tugas hari ini. Tugasnya adalah latihan mandiri di rumah ya. Kalian latihan di rumah mandiri. Sehingga nanti kalau UAS-nya cukup 2 atau 3 soal, tapi olah data kan bisa dikerjakan ya. Artinya tidak menjadi masalah untuk bahan ujian akhir semester kita. Ya insya Allah ya, demikian. Baik, saya kira cukup. Ini kelas yang satunya sudah menunggu Pak Sugeng, Ustadz. Yang kelas B sudah menunggu ini jam 8:30 mereka menyiapkan link kita. Jadi intinya sahabat sekalian, diskusi kita hari ini sudah menghasilkan beberapa capaian-capaian yang sangat berhubungan dengan materi pembelajaran kita. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Sugeng tadi menjadi bagian penting dari jariah ilmunya ya untuk kita semuanya. Nah, kita minggu depan dibuatkan link lagi ya. Besok berarti hari apa? Hari Jumat ya. Iya, Pak. Nah, hari Jumat link lagi. Besok kita akan menyelesaikan untuk belajar yang regresi ya, yang regresi. Jadi yang hari ini korelasi, dicoba lagi sendiri di rumah, mandiri, di otak-utik itu ya. Terus kemudian besok hari Jumat kita akan masuk lagi untuk mempelajari materi yang berhubungan dengan regresi. Sehingga korelasi dan regresi sudah kita pelajari di biostatistik pada semester ini. Atas nama pribadi dan Stikers Via Global serta kawan-kawan tim dari Biostat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ustaz Sugeng. Ini nanti insya Allah kita akan menerbitkan nih santri sekalian. Jadi saya dengan Pak Sugeng baru membuat satu materi ya yang nanti digital yang nanti bisa dimiliki oleh semua mahasiswa ya, nggak ada yang di Stikers ya, untuk panduan ya, panduan.
berupa textbook. Kalau pembaca buku mungkin sulit. Nah, tadi tayangan tadi akan kita buat dalam bentuk kita record kumpulan dari masing-masing uji statistik. Yang kalau kita lihat yang kita pelajari ini kan masih banyak ya. Nah, kita baru membuat semacam tayangan pembelajaran olah data ini melalui kegiatan yang kita baru siapkan. Nah, lembaga kita ada di Rufaida Training Center ya, RTC ya. Nanti kita akan coba sampaikan materi berhubungan dengan record, dengan rekaman tayangan pengolahan data seperti yang tadi telah kita pelajari. Baik, saya pikir cukup hari ini. Selamat belajar di rumah. Sampaikan salam saya dengan Ustaz Sugeng dengan orang tua kalian. Semoga semua dalam lindungan Allah, jauh dari wabah dan musibah. Saya akhiri dengan bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Kurang